Ini sebenarnya yang pertama kali mengucap kata Wahabi itu musuh-musuh Islam dari orang-orang Inggris yang pertama kali itu. Kemudian berkembang biaknya orang Syiah sampai sekarang mengidentikan pemahaman agama dari Saudi, Mekah, Madinah itu Wahabi, merujuk kepada pemahaman tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya di Maroko, berfaham diistilahkan Wahabi. Banyak orang, saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya. Wahabi Indonesia tidak mau disebut Wahabi. Mereka menamakan dirinya Salafi, padahal mereka memang Wahabi. Lalu, siapakah yang dimaksud Wahabi itu? Sudah masyhur dan terkenal sejak dahulu bahwa Wahabi adalah orang yang ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pendiri sekte sesat yang bernama Wahabi ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh bin Baz. Beliau menulis dalam websitenya, Al-Wahhabiyah hum atba'u Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali Al-Mutawaffa Sanah Sittin wa Mi'atain Walfin Minal Hijrah. Artinya, Wahabi adalah pengikut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kelompok sesat yang mengaku Salafi di Indonesia adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Berarti mereka adalah Wahabi. Enggak usah ngeles, akui saja kalau Wahabi. Selesai masalah toh, mereka mengaku Salafi agar dipercaya oleh orang awam, sehingga orang awam mengikuti faham mereka. Orang Wahabi menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mujaddid Islam, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki pemahaman yang melenceng dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai saudaranya sendiri menulis buku yang menolak pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu ada orang Salafi Wahabi yang bertanya sambil ngeledek, kalau Wahabi emangnya kenapa? Gini. Faham Wahabi adalah faham yang melenceng dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan kata lain, faham Wahabi adalah faham yang sesat menyesatkan. Apa ada buktinya? Kalau faham Wahabi faham sesat, banyak sekali. Buktinya sebagaimana berikut. 1. Ulama sedunia sepakat bahwa faham Wahabi bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 2016 lalu, ulama sedunia mengadakan konferensi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya. Konferensi ini dipimpin oleh Syekhul Azhar Dr. Ahmad At-Thayyib. Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 200 ulama terkemuka dari seluruh dunia. Para ulama memutuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah. Dari kesepakatan ini, Wahabi bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran sesat yang menyesatkan. 2. Wahabi memiliki pemikiran ekstrim, bahkan kebanyakan teroris berasal dari faham Wahabi ini. Contoh kesesatannya, Syekh Abdul Wahab menganggap kafir orang-orang Islam. Beliau menulis dalam Ad-Durarus Saniyah, wa ana ukhbirukum an nafsi wallahi la ilaha illa huwa laqad talabtul ilma wa i'taqada man arafani anna li ma'rifatan wa ana dhalikal waqt la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khair alladhi manna Allah bihi wa kadzalika ma syayikhi ma minhum rajulun arafa dhalika
faman za'ama min ulama'il 'aridi annahu 'arafa ma'na la ilaha illallah aw 'arafa ma'na al-islam qabla hadzal waqti aw za'ama mimma syaikhi anna hadan 'arafa dzalika faqad kadzaba wa iftara wa labisa 'alan nasi wa madaha nafsahu bima laysa fihi. Artinya, aku kabarkan kepada kalian tentang aku, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Sungguh aku telah mencari ilmu, dan orang yang tahu aku meyakini bahwa aku memiliki pengetahuan. Aku pada waktu itu tidak tahu makna la ilaha illallah dan tidak tahu agama Islam sebelum kebaikan yang diberikan Allah ini ada. Maksudnya adalah pemahaman Wahabi. Begitu juga guru-guruku, tidak ada satupun dari mereka yang tahu makna la ilaha illallah. Barang siapa yang menganggap dari ulama sekarang bahwa dia tahu arti la ilaha illallah atau tahu arti Islam sebelum waktu ini lahirnya sekte Wahabi, atau mengira bahwa salah satu gurunya mengetahui hal itu, maka dia telah berbohong, membuat ketidakjelasan kepada orang-orang dan memuji dirinya dengan apa yang tidak dimiliki. Lihat dan fahami apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Dia menganggap bahwa umat Islam yang tidak ikut Wahabi adalah tidak tahu arti la ilaha illallah. Itu artinya umat Islam dituduh kafir. Bahkan guru-gurunya sendiri dianggap tidak tahu makna la ilaha illallah. Artinya guru-guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah kafir. Buktikan kalau orang-orang yang mengaku manhaj salaf, orang-orang yang sekarang ini mengaku salafi itu adalah Wahabi melalui tulisan langsung dari Bin Baz, tokoh Wahabi sendiri, dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Banyak orang-orang yang komentar bertanya apa bahayanya pemikiran Wahabi. Nah, di sini saya akan berikan satu saja contoh bahayanya pemikiran Wahabi. Nah, ini adalah foto dari kitab Ad-Duror As-Saniyah. Kita baca dulu dari atas. Hadhihi Ad-Duror As-Saniyah, kullu man lam yadkhul dina Muhammadin ibni Abdul Wahhab min kulli biladil Islam fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mal. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya, setiap orang yang tidak masuk dina Muhammad, agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kelompok Wahabi ini menamakan mereka sebagai agama Wahabi. Dalam ini dia tulis dina, agama begitu. Min kulli biladil Islam, orang-orang yang dari negara Islam, fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mal. Maka hukumnya adalah kufur dan musyrik, halal darahnya, halal hartanya. Jadi kita ini yang tidak ikut dengan aliran Wahabi, itu kata mereka halal darah kita, halal harta kita. Kita kafir, kita musyrik, itu kata mereka. Kita boleh dibunuh, tidak berdosa bila mereka membunuh kita. Itulah bahayanya pemikiran Wahabi. Sekarang saja mereka masih minoritas di Indonesia. Mereka berani mengatakan Maulid Nabi bid'ah, ini bid'ah. Mereka berani mengatakan ziarah kubur itu syirik. Itu masih minoritas. Bayangkan bagaimana jika mereka menjadi mayoritas di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, Sofyan Sauri, mantan teroris Indonesia, itu pernah berkata di ILC, salah satu stasiun TV di Indonesia. Itu dia mengatakan yang dijadikan pijakan oleh sebagian besar teroris di Indonesia adalah kitab Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najat. Nama kitabnya Durarus Saniyah. Kitab ini dijadikan pijakan, dijadikan landasan untuk kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia sebahagiannya. Nah, silakan dibaca yang sudah di stabilo kuning, itu kata-katanya luar biasa sekali. Ada kalimat yang mengatakan wal mujibu lil khuludi finnar, dan orang yang tidak bergabung dengan aliran Wahabi itu mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Yang mengatakan ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Durarus Saniyah. Jadi, kalau saat ini kita mendengar ustadz-ustadz salafi Wahabi sering membid'ahkan umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengkafirkannya, maka itu sudah maklum, karena panutan mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memang suka mengkafirkan umat Islam yang tidak berada di dalam golongannya.